Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus dengan NIM 24367012 dari Prodi Bisnis Digital. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD, M.Hum. Dari presentasi kali ini, saya mengambil materi yaitu pada materi pertemuan ke-6, yaitu mengenai kalimat efektif. Untuk pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya serta tepat dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Menurut pakar ahli, yaitu Razak, yang pertama untuk mengungkapkan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu untuk mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh pengarang sehingga terdapat jelas dalam pemikiran pembaca. Menurut Manaf, yaitu memberikan definisi bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan penutur atau penulis secara lengkap dan akurat dan dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh penyimak dan pembaca. Pakar lain seperti Semi berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan. Selanjutnya yaitu Gani mengemukakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memungkinkan pembaca mudah memahami dengan baik dan cepat pesan, berita dan amanat yang disampaikan. Pembaca bergerak oleh pesan, berita, amanat itu, dan pembaca berbuat sebagaimana pesan, berita, dan amanat tersebut Itu selanjutnya itu mengapa kalimat efektif itu penting. Yang pertama, untuk komunikasi cepat, agar informasi tersampaikan dengan cepat dan tepat serta minim dari kesalahpahaman. Untuk minim kesalahpahaman itu untuk meminimalkan kesalahan tafsir dan kebingungan pembaca, dan agar pembaca itu tidak kebingungan saat membacanya. Yaitu untuk gagasan yang kuat. Gagasan agar disampaikan secara terstruktur dan logis. Untuk ciri-ciri dari kalimat efektif. Menurut Arifin dan S. Amran tahun 2005 menyimpulkan yaitu ada 7 ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan mengacu pada keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai oleh Arifin dan Amran. Kesepadanan kalimat mengimplikasikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran. Kesepadanan dalam kalimat efektif dapat dinilai dengan ciri-ciri. Yang pertama itu, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata di depan, di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Yaitu kedua, yaitu tidak terdapat subjek ganda. Ketiga, beberapa kata berhubung antar kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Ciri yang kedua yaitu kehematan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frasa, dan bentuk lain yang tidak perlu, yang dimana tidak menyalahi kaidah tata bahasa yang tidak mengubah makna kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata, dan hindari kesinoniman dan suatu kalimat. Hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Ciri yang selanjutnya yaitu kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau kepedalaan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya,
Kalau bentuk pertama penggunaan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimat ini buat itu kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraian. Ciri yang selanjutnya yaitu ketegasan makna. Ketegasan makna atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Ciri selanjutnya yaitu kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulisan. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur pada kata yang dibuat. Jika kata atau unsur kata dibuat tidak tepat, maka akan menghasilkan kekaburan makna kalimat. Oleh karena itu, diksi dan susunan unsur kata mempengaruhi kelogisan kalimat yang dimana ditinjau dari segi makna kalimat. Ciri selanjutnya yaitu kepaduan makna. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan penyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat padu yaitu hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele, hindari kalimat yang padu menggunakan pola aspek, tambah agen, tambah verbal, serta tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Selanjutnya itu kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Ciri selanjutnya itu kecermatan. Kecermatan dalam bentuk efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Hal ini mengacu pada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Pembentukan kalimat ambigu bisa terjadi ditinjau dari bentuk kalimat yang disusun unsur kalimat yang tidak beraturan, sehingga akan membuat kesalahan dalam permaknaan. Kecermatan dalam kalimat efektif juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai dalam kalimat. Untuk penutupnya, dengan memahami konsep dan ciri-ciri kalimat efektif, kita dapat meningkatkan kemampuan bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat efektif menjadikan komunikasi lebih jelas dan berdampak kuat bagi audiens. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.